Assalamualaikum teman-teman yang solih dan solihah kelas 5. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah teman-teman yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar lagi tentang tema 8 subtema 1 manusia dan lingkungan. Kompetensi dasar yang ada dalam subtema 1 ini adalah menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Yang kedua, membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi, serta menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Teman-teman yang solih dan solihah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik, menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan belajar manfaat air. Yang pertama adalah manfaat air untuk manusia. Manfaat air untuk manusia yang pertama untuk bersuci, seperti contohnya untuk berwudu, minum, kemudian memasak, mencuci, membangkit listrik tenaga air, serta irigasi atau pengairan sawah. Manfaat air yang kedua untuk hewan yaitu untuk minum, mendinginkan tubuh, serta untuk tempat hidup hewan. Manfaat air yang ketiga adalah manfaat air untuk tumbuhan. Manfaat air untuk tumbuhan digunakan untuk proses fotosintesis, yaitu reaksi antara karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau air menjadi karbohidrat atau C6H12O6 dan O2 atau oksigen dengan dibantu oleh sinar matahari. Nah teman-teman, sumber air itu bisa didapatkan, yang pertama adalah sumber air alami. Sumber air alami bisa didapatkan dari laut, kemudian dari air danau. Sumber air yang kedua adalah sumber air buatan. Sumber air buatan bisa didapatkan dari sumur, kemudian waduk, dan air dari pengolahan PDAM. Nah, kita belajar tentang siklus air atau daur air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Nah, peristiwanya dimulai dengan evaporasi atau penguapan. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas, kemudian uap air menuju atmosfer. Terjadi kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Terjadilah titik-titik air yang jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju yang disebut dengan presipitasi. Aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan, begitu seterusnya. Nah, teman-teman yang solih dan solihah, dalam Al-Quran, Allah sudah menyampaikan firman tentang pembentukan hujan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 48, yang artinya Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Masya Allah, Allah sudah menceritakan tentang proses pembentukan hujan ini jauh sebelum manusia belajar. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama adalah penebangan hutan secara berlebihan. Yang kedua, menggunakan air secara berlebihan. Yang ketiga, mengubah daerah resapan air menjadi bangunan. Dan yang keempat, penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas perindustrian. Nah, bagaimana cara kita menjaga ketersediaan air tanah? Yang pertama adalah dengan cara menanam pohon.
Yang kedua, membuat LBR atau lubang resapan biopori. Dan yang ketiga adalah dengan cara tentu saja menghemat air. Dengan menggunakan air secukupnya, maka kita sudah berupaya untuk menghemat air. Nah, teman-teman, air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Bagaimana ya jadinya saat hidup kita kekurangan air? Kita simak teks non-fiksi berikut tentang satu daerah yang kekurangan air. Dalam teks non-fiksi ini diceritakan demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Dalam teks non-fiksi ini diceritakan bagaimana sulitnya warga Waborobo untuk mencari air. Nah, teman-teman, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi? Yang pertama dengan cara membacanya, kemudian mencatat gagasan pokoknya, dan menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, teman-teman yang solih dan solihah, berikut ini ada tantangan dari Ustazah. Silakan teman-teman menuliskan kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga. Selanjutnya, hasilnya bisa teman-teman tuliskan dalam tabel berikut ini. Yang kedua, setelah teman-teman membaca bacaan demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km, maka peristiwa apa ya yang terdapat pada bacaan? Carilah, lalu teman-teman lengkapi gambar peta berikut ini. Oke teman-teman yang solih dan solihah, sekian dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa difahami oleh teman-teman. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.